Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar Indonesia? Senangnya hari ini saya bisa hadir lagi menemani Anda selama 1 jam ke depan. Saya Sasa Harun gak sendirian, ditemani sama pakar kesehatan yang luar biasa, yang awet muda. Siapa lagi kalau bukan Pak Nyotos. Yang mau gabung gimana caranya? Gampang banget, langsung WhatsApp ke kita ya. Di 081511103103, 081511103103. Mau tanya-tanya seputar kesehatan boleh ya sama Pak Nyoto. Mau konsultasi silakan, apapun nanti akan dijawab. Atau mungkin Anda mau berbagi pengalaman, berbagi cerita setelah mengkonsumsi Ziman, apa yang sudah Anda rasakan. Boleh loh ya, kita tunggu pengalaman terbaik Anda mengenai Ziman sama di WhatsApp 081511103103. Karbohidrat ini merupakan zat gizi utama yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tubuh kita ini memperoleh energi untuk beraktivitas dengan cara membakar karbohidrat yang kita dapatkan dari makanan. Tapi kalau Anda sedang diet, pilihan sumber karbohidratnya harus tepat, harus baik. Kalau buruk sama aja. Jangankan yang diet, yang tidak diet pun juga harus memilih karbohidrat yang baik. Apa akibatnya kalau tidak memilih karbohidrat yang tidak baik, Pak? Ya, jadi kalau kita konsumsi karbohidrat buruk ya, yaitu karbohidrat sederhana yang zaman sekarang itu banyak sekali dan mudah ditemui, dan kita jadi kecanduan gula karena karbohidrat sederhana itu kandungan gulanya tinggi, cepat, istilahnya indeks glikemiknya tinggi, jadi cepat membanjir di dalam darah. Akibatnya kalau kadar gula kita berlebih terus, kerja insulin berat. Iya. Lama-lama kena ke pankreas kita diabetes ya. Apalagi kita udah konsumsi makanan yang banyak mengandung gula, mestinya kan gula itu diubah menjadi energi. Kalau diubah menjadi energi nggak masalah, cuma abis makan ngemil-ngemil ya, makan roti putih gitu ya, terus makan permen, makan coklat, Es krim? terus tidur-tiduran. Oh iya betul. Nah, gulanya kan nggak diubah menjadi energi, Yes. oleh tubuh diubah menjadi lemak adiposa alias lemak yang ditimbun kalau laki-laki itu di depan perut. Iya. Kalau wanita di panggul, di pinggul ya. Ini apa namanya Pak? Lengan. Di lengan, di perut. pipi kelihatan banget. Namanya obesitas alias kelebihan berat badan. Nah, itu penyakit zaman modern. Jadi zaman sekarang itu banyak sekali ya orang obesitas dan susah sekali menurunkan. Kenapa? Karena pola makannya karbohidrat sederhana tadi ya, atau karbohidrat buruk. Jadi solusinya ya rubah dong karbohidrat buruk yang karbohidrat sederhana jadi karbohidrat yang tidak sederhana gitu ya. Karbohidrat kompleks lah bahasa kerennya. Jadi kan kalau kita sudah kecanduan makanan seperti roti-roti gitu ya, biskuit-biskuit, cookies-cookies, kemudian kita konsumsi mie ya, pasta, kemudian kita kecanduan konsumsi coklat, kemudian permen-permenan, gula semua. Nah, kita harus beralih. Karena kalau kita konsumsi itu terus-menerus jangka panjang, ya setahun aja kita udah pasti obesitas. Iya Lama-lama kita diabetes. Dicek tekanan darah kita tinggi, kolesterol kita tinggi, LDL kita tinggi. Lama-lama kita bisa kena penyakit komplikasi. Oleh sebab itulah banyak orang bilang zaman modern orang itu banyak yang bunuh diri. Iya, bunuh diri dengan makanan. Iya, dengan sendok dan garpu. Oh iya, dengan sendok dan garpunya bukan ditancapkan ya, tapi Bukan, digunakan untuk makan ya, gitu. Cari makanan yang enak-enak terus, tapi tidak tahu mana sih karbohidrat yang baik. Nah, ini yang mau kita share sekarang ya. Jadi karbohidrat yang baik itu karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu yang diikat dengan serat. Jadi kalau makanannya itu karbohidrat masih mengandung serat yang tinggi, itu bagus. Contohnya kita makan singkong, singkong rebus lebih bagus daripada singkong goreng. Singkong goreng ya, tapi lebih bagus daripada roti gitu ya, dari mie gitu ya. Jadi lebih bagus singkong rebus, ubi rebus. Zaman dulu banyak ya yang apa namanya umbi-umbian gitu ya. Iya, kentang rebus bagus. Tales, gitu Tales, ya. Kentang rebus itu bagus dibandingkan yang roti putih, roti pink, roti hijau, roti ya. Roti ya kan? rasa pandan yang warnanya hijau. Macam-macam. Dan itu sudah nggak ada seratnya sama sekali. Oke. Dan diproses berkali-kali, kadang-kadang kalau bisa 6 bulan awet deh. Jadi kadar zat pengawetnya tinggi sekali.
Itu yang tidak baik buat kesehatan. Berarti kita selama ini salah persepsi ya. Kalau lagi diet kadang-kadang makannya roti aja deh, nggak usah makan nasi. Ternyata roti memiliki karbohidrat yang buruk Iya. juga ya buat kesehatan kita. Ada roti yang baik sih, ada roti gandum. Roti gandum yang benar-benar Karena asli masih gandum. ada seratnya ya. Tapi biasanya roti gandum itu keras, jadi digergaji Iya. dulu, campur sup baru bisa dimakan. Tapi jarang Pak, cuman tulisannya aja roti gandum, Iya. tapi dalam bahan-bahannya paling cuma beberapa persen Betul, gitu. betul. Mending makan singkong, ubi atau mungkin Iya. kentang gitu ya. Iya, betul. Oke, baiklah. Nanti kita lanjut lagi ya Pak obrolan kita Oke. seputar karbohidrat Siap. baik. Nah, untuk Anda yang mau tanya-tanya boleh langsung WhatsApp kita sekarang juga di 081511103103 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda di mana, usia Anda berapa, riwayat kesehatan Anda seperti apa, atau Anda mau bercerita tentang Ziman, bagaimana Anda sudah berhasil ya mungkin menurunkan berat badan Anda, sudah menurunkan kadar kolesterol Anda dengan Ziman, boleh silakan. Nah, untuk Anda nih pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita jawab nanti, Anda bisa lihat di websitenya Ziman ya, karena akan dijawab di website di www.zimanherbal.com dan juga di Instagram dan Facebook Ziman di @zimanherbal. Atau kalau pengen tahu bagaimana obrolan kita bisa lihat di YouTube-nya Ziman ya. Ditunggu di 081511103103 dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Seringkali kita menghindari makanan yang mengandung karbohidrat terlalu banyak, padahal pada kenyataannya ada juga karbohidrat baik yang diperlukan oleh tubuh kita. Terutama ketika kita lagi diet ya, itu perlu banget biar dietnya berhasil, nggak sembarangan. Sore ini kita ngobrolin seputar karbohidrat baik. Yuk yang mau komen, yang mau konsultasi, mau tanya-tanya, silakan di WhatsApp 081511103103. Tadi sudah dikasih tahu sama Pak Nyoto karbohidrat baik itu seperti kentang, singkong, kentang, singkong, terus kemudian juga umbi-umbian, pisang gitu ya. Pokoknya semua karbohidrat yang masih berikatan dengan serat, masih kadar seratnya tinggi. Sehingga pada saat kita makan, dia tidak langsung banjir dalam darah, tapi rilis pelan sehingga kerja insulin, kerja pankreas tidak berat gitu. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah orang Indonesia itu udah nggak tahu mana yang karbohidrat baik atau buruk. nah itu gitu dia ya. gimana cara membedakannya tuh Pak antara yang baik sama yang jahat? Nah, karena apa ya, yang jahat itu ya udah tiap hari makannya roti, mie instan, nasi putih. Sekali makan nasi putihnya tuh nggak satu piring. Karena semakin banyak konsumsi makanan yang karbohidrat sederhana seperti nasi, gampang lapar. Oke. Gampang lapar, makan lagi nasi sama mie lebih banyak lagi. Akibatnya apa? Indonesia itu sekarang udah banyak yang terkena obesitas. Dan ranking Indonesia ini sekarang obesitas sudah luar biasa, ranking 10. Oh, 10 besar. 10 besar. Nah, jadi sebentar lagi ranking 5 besar. Jangan dong, ya. jangan. Nah, jadi kenapa? Karena obesitas ini ada 7 bahaya loh yang menyebabkan yang mengiringi penyakit obesitas ini. Apa Di aja tuh, Pak? antaranya itu adalah penyakit diabetes mellitus. Karena 87% ya orang yang obesitas itu cenderung kena risiko diabetes mellitus ya. Setelah itu kanker. Jadi kalau kita konsumsi banyak yang mengandung kadar karbohidrat sederhana, gula gitu ya. Kemudian kita jadi obesitas, itu pun resiko kena kanker membesar, terutama kanker payudara, kanker usus besar ataupun endometrium ya yang di rahim. Kemudian tekanan darahnya makin tinggi. Kenapa? Begitu semakin bertambah berat badan kita, jantung mompanya lebih keras, akibatnya tekanan darah kita menjadi tinggi. Nah, udah tekanan darah menjadi tinggi, otomatis jantung yang memompa darah, karena semakin beban kita makin melebar badan kita ya, jantung kita kan ukurnya tetap tuh. Iya, Kerjanya tetap. kan makin kerja keras. Lama-lama penyakit jantung, jantungnya bisa bengkak jantung. Dan kalau orang yang obesitas resikonya juga stroke. Dan biasanya tidurnya ngorok. Dan tulang-tulang itu sendinya kan berat ya, menyangga tubuh yang misalnya yang besar. saya harusnya secara tinggi itu hanya berat badan saya 60 kilo gitu ya. Karena tinggi 170, pantasnya 60 kilo sampai 70 dah. Berat badan saya sampai 120, sendi saya kan berat menyangga 120 kilo. Akibatnya bisa kena osteoartritis gitu ya. Nah, jadi kalau saya bilang obesitas itu ibu dari segala penyakit, ada yang orang bilang diabetes ya, diabetes disebut ibu dari segala penyakit.
Lalu kalau obesitas apa ya? Jangan-jangan neneknya ya? Ya bisa jadi biangnya. Biangnya karena kebanyakan konsumsi karbohidrat sederhana, nasi putih, terus lauhnya pakai bakwan, terigu, abis itu Iya. pakai mie terigu lagi Iya ya. betul. Terus miskin serat, sayur-sayurnya nggak Nggak ada, ada, ya. Terus minumnya teh manis. Aduh, ya. lengkap. Lengkap sudah lah. Padahal- Akibatnya kegemukan. Padahal kalau dinikmatin secara bener-bener tuh nikmatnya luar biasa Iya. gitu ya. Tapi ternyata untuk kesehatan, untuk tubuh kita emang nggak baik gitu. Nah gimana caranya kita bisa mendapatkan makanan-makanan yang mengandung karbohidrat baik di zaman yang sekarang ini? Kan kadang-kadang kita kalau beli kayak umbi-umbian pasti suka dibully kan sama teman-teman. Masih zaman makan kayak gini, yang ini dong yang enak Iya, gitu. padahal Udah saya- online aja nih gitu. Padahal tuh ya kita konsumsi makanan yang siap saji, yang instan-instan, walaupun enak, lebih sehat makan singkong. Iya. Singkong rebus, ubi rebus, jawawut ya. Terus apa ya, banyak sekali Kalau sebenarnya. kayak sukun, Tales, sukun? sukun. Waduh, itu sehat sekali ya. Cuma zaman sekarang apa ada yang masih makan tales, Nah makanya Pak, sukun gitu ya. udah jarang banget ya kan? Ubi. Heeh. Udah jarang sekali. Walaupun Pisang, ada, waduh, pisang segala jenisnya itu karbohidrat iya, baik. mungkin semua. walaupun ada usianya sudah di atas 50 kali, yang zaman dulu, orang zaman dulu Iya. pasti ngerti gitu. Kalau zaman Betul. sekarang kayaknya aduh susah banget untuk bisa mendapatkan makanan-makanan yang sehat gitu. Nah kalau untuk bisa menghindari itu gimana Pak? Nah, jadi contohnya ya, nasi putih kalau bisa ganti deh nasi merah gitu ya. Lebih bagus lagi beras hitam atau nasi hitam ya, berasnya hitam. Kenapa? Karena itu kandungan antioksidannya ada, antosianinnya ada, seratnya ada, lebih baik daripada nasi putih. Pun paling bagus dimasaknya dikukus, bukannya dimasukkan rice cooker. Kalau ngangetin boleh di rice cooker. Karena pada saat dikukus dia punya airnya turun, itu dia punya kadar gulanya juga turun. Nah, tapi kan orang zaman sekarang cari yang praktis, Yang simple. ya. Paginya mie instan, malamnya makan 2 piring sama bakwan ya, minumnya teh manis, Minumnya soda soda. gembira. Waduh. Akibatnya kegemukan, tiba-tiba kurus mendadak. Ya udah Iya. pasti diabetes gitu ya. Kalau sudah ada makanan yang sehat, kenapa harus memilih makanan-makanan yang buruk yang bisa mengganggu kesehatan kita? Sebenarnya simpel juga loh, gampang loh didapat, kayak singkong, kayak ubi gitu. Tapi Iya. apakah memang harus itu aja Pak yang dimakan Pak untuk mendapatkan karbohidrat baik? Ya, Apa mungkin kayak kalau sayur-sayuran, apa semua jenis sayuran atau semua jenis sayuran mengandung karbohidrat. Cuma kan orang Indonesia itu jarang ya cuma makan sayur doang. Jadi biasanya sayur itu cuma lauknya. Makanan utamanya biasanya nasi ya. Sebenarnya lebih bagus bulgur dibandingkan nasi gitu ya. Tapi kalau bisa zaman sekarang udah deh kita masaknya nasinya nasi yang beras merah deh. Cuma kan beras merah itu kan perak katanya ya, karena mesti banyak kadar Harus air banyak gitu ya. airnya. Tapi itu yang bagus kalau kita ingin menghindari obesitas dan diabetes. Ya, dibandingkan kita makan nasi putih terus menerus. Nah, kalau sudah kepala 4 kepala 5 nasi putih ya boleh, tapi kalau bisa ya jangan banyak-banyak. Lauknya aja yang banyak, nasinya sedikit seperti itu. kalau lauknya bakwan tetap aja Pak. Iya ya, sama juga ya. Lauknya yang sehat. gitu. Lauknya mesti sayur-sayuran Iya, ya, sawi, selada, kol. Kalau timun, dari hewani yang bisa dikonsumsi untuk bisa mendapatkan karbohidrat baik? Kalau hewani itu cenderung kandungannya protein. Oke, ya. oke. Heeh. Karena semua hewani itu rata-rata protein. Protein Iya, hewani. Oke, baiklah. Masih panjang waktunya. Nanti akan kita bahas lagi seputar karbohidrat baik ya. Yang mau tanya-tanya, yang mau konsultasi silakan. Di 081511103103, 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, kemudian alamat Anda, usia Anda, dan pertanyaannya apa, atau mungkin Anda ingin menceritakan bagaimana hasil yang sudah Anda dapatkan ketika mengkonsumsi Ziman. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan Anda nih, nanti kalau waktunya memang tidak memungkinkan dan belum sempat dijawab, akan dijawab di websitenya Ziman ya, di www.zimanherbal.com, dan juga di Instagram dan juga di Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kok ngomongnya Ziman Herbal, atau mungkin pengen tahu bagaimana percakapan kita secara utuh ya selama 1 jam, bisa lihat di YouTube-nya Ziman. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat.
Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Mau tanya-tanya silakan, masih kita tunggu ya di 081 511 103 103 dan kita masih ngobrolin seputar karbohidrat baik. Tadi sudah dijelaskan apa-apa saja makanan yang mengandung banyak banget karbohidrat baik. Nah, kalau misalkan nih Pak ya, saya sudah mengkonsumsi makanan apapun gitu, ternyata yang saya makan adalah karbohidrat yang sangat buruk. Bisa nggak ya untuk menormalkan kembali agar tetap sehat gitu Ya, dengan itulah apa dia. gitu? Masalahnya kalau kita konsumsi karbohidrat buruk itu kita sudah kecanduan karena begitu kita konsumsi karbohidrat buruk alias kadar gula tinggi, kita itu kalau nggak konsumsi itu kayaknya gimana gitu. Jadi kecanduan gula sebenarnya. Iya. Misalnya kecanduan nasi ya, kalau nggak makan nasi 2 piring merasa belum makan. Jadi kalau dikasih singkong walaupun udah kenyang, Iya. bawaannya aduh nggak bisa, saya harus makan nasi Iya. walaupun dengan singkong itu udah kenyang. Itu namanya kecanduan nasi, tapi tidak ada rumah sakit ketergantungan nasi. Iya. Adanya rumah sakit ketergantungan obat ya. Jadi akibatnya orang itu bisa menjadi gemuk. Jadi yang paling penting kita sadar dulu bahwa kita itu jangan sampai kecanduan gula. Begitu kita mengurangi gula, memang ada yang namanya sugar craving ya, bawaannya itu kalau ngelihat yang manis-manis itu hijau gitu ya, Iya. ingin segera makan ya, coklat lah, permen lah, kalau nggak itu mulutnya asam. Nah itu harus kita tahan karena kita sudah kecanduan sama gula. Ya, kita ganti dengan makanan yang kadar gulanya itu berikatan dengan serat ya, makan pisang, makan singkong ya, makan tales, ubi. Kalau biji-bijian itu juga bisa ya, oatmeal gitu ya. Kalau biji-bijian kan termasuk kacang-kacangan juga kan ya Pak? Iya. Kalau kacang almond, Wah itu bagus sekali karena kacang almond itu juga mengandung beragam mineral termasuk mineral yang makro ya. Juga mengandung kalsiumnya juga ada. Jadi kacang almond itu bagus dan juga mengenyangkan karena seratnya juga tinggi ya. Ya jadi kita harus merubah paradigma kita dengan karbohidrat yang baik. Jadi nasi kalau bisa ganti dengan nasi merah ya. nasi hitam. Apalagi kalau kita sudah punya masalah dengan obesitas, udah punya masalah dengan diabetes. Jadi gimana nih ngebakar lemaknya nih? Ya olahraga dong biar lemaknya kebakar. Karena kalau terbentuk otot, lemak bisa dibakar. Kalau tidak ada otot, nggak bisa ngebakar lemak karena nggak ada dapurnya. Jadi untuk ngebakar lemak itu harus ada dapurnya otot. Makanya kalau kita pingin menurunkan berat badan selain diet, ya, udah dietnya ketat tapi nggak bergerak, percuma karena mau dibakar di mana lemaknya ya? Dibakarnya di otot. Jadi kita mesti body alat berat gitu ya, bodybuilding kayak mau sit up, mau yoga, mau apa, yang penting harus terbentuk otot ya. Sehingga kita bisa ngebakar lemak kita kalau sudah punya masalah obesitas maupun diabetes seperti itu. Cuma masalahnya bagaimana ya kalau saya sudah usaha diet juga, olahraga juga, cuma berat badannya itu nggak turun-turun. berat banget. Nah, kita bisa pakai suplemen ya. Salah satu suplemennya yaitu namanya Ziman. Nah, Ziman ini adalah makanan, bukan obat. Lalu bagaimana makanan ini bisa menyembuhkan kita? Karena pada saat kita sudah obesitas, sudah ada diabetes, kita sudah rusak tuh semua sistem hormonal kita. Semua struktur regulasi dalam tubuh kita ini sudah banyak yang nggak cun gitu ya, nggak balance. Nah, kita begitu konsumsi makanan Ziman yang kaya dengan antioksidan, kemudian banyak dengan fitonutrin, banyak dengan mineral mikro, banyak dengan zat-zat yang dibutuhkan tubuh mikro, nanti dia mampu menyeimbangkan semua sistem dalam tubuh kita. Jadi kalau Anda diet, caranya bagaimana ya Pak? Saya udah olahraga, udah diet ketat tapi laparnya minta ampun. Kalau kita konsumsi Ziman rutin 5 pagi, 5 siang, 5 sore, 5 malam, itu membantu kita kalau memang punya rencana menurunkan berat badan. Karena saat kita konsumsi rutin, nanti nafsu makan kita akan berkurang. Jadi dietnya kan nggak capek ya. Kalau kita emang udah niat keras diet, begitu nafsu makan berkurang, akhirnya aku terbebas dari sugar craving, ya, dari rasa lapar yang menggerogoti. Jadi percuma ya kita dietnya udah ketat tapi laparnya nggak hilang-hilang ya kan. Jadi sengsara sekali. Nah kalau kita minum Ziman itu dia mampu memangkas rasa lapar karena dia motong hormon leptin yang menyebabkan kita bawaannya geragas. Bahasa Indonesianya apa ya geragas itu ya? Geragas lapar terus gitu ya. rakus kali ya. Rakus ya. Gitu dipotong hormon leptinnya, rasa rakusnya, kelaparannya itu berkurang. Kita dietnya lebih nyaman, apalagi dibarengi olahraga.
sekarang lagi rame-ramenya naik sepeda Iya. ya. Itu bagus Lagi ya. booming nih naik Nah, sepeda kalaupun nih. naik sepedanya yang nanjak terus. Iya. Jadi akibatnya kita bisa turun berat badan kalau sepeda Iya, naik. betul. Ini Sepeda bercanda aja gunung. ya, sepeda gunung. Iya kan? Naik gunung. Nah, seperti itu. Jadi minum Ziman itu membantu sekali untuk bagi mereka yang ingin diet. Kedua, bagi mereka yang kadar gulanya sudah tinggi, apalagi dia punya kesadaran untuk menurunkan gula dengan cara diet juga. Ya. Nah, kenapa bisa demikian? Nanti kita bahas lebih lanjut apa sekarang nih sebaiknya? Sekarang aja. Nggak apa-apa ya. Jadi memang karena di Ziman itu kandungannya diantaranya kan ada buah mengkudu, Yes. ya. Kemudian ada buah kulit manggis, ya. Jadi yang diambil kulitnya, ya. Kemudian ada lagi delima. Kemudian ada lagi kayu manis, ada lagi gotu kola. Semuanya diproses dingin, diekstraksi ganda, dan ternyata kandungan dari mengkudu yang demikian banyak itu sangat efektif sekali untuk meningkatkan stamina, ya. Jadi kalau kita mau diet, mau olahraga, kalau staminanya full, ya nggak males, kita Iya. bisa bawa untuk olahraga, ya. Kemudian menurunkan tekanan darah tinggi. Karena di dalam menurut Neil Solomon PhD, dia seorang ahli kesehatan dari Amerika, meneliti bahwa mengkudu itu memiliki zat yang namanya scopoletin. Nah, scopoletin ini ternyata mampu melebarkan pembuluh darah, melenturkan pembuluh darah. Akibatnya membantu menurunkan tekanan darah, ya, darah tinggi. Yes. Kemudian juga dia mampu meredakan osteoartritis. Jadi kalau udah radang tuh karena kita kelebihan berat badan, udah nyeri-nyeri, itu gak usah pakai penghilang rasa sakit. Mengkudu itu bisa menghilangkan, ya. Cuma mengkudunya ada di mana? Ada di dalam Ziman, ya. Kemudian dia juga mampu untuk membantu memperbaiki fungsi regulasi gula. Nah, di dalam mengkudu itu ada suatu mineral yang namanya mangan, kinerjanya mirip insulin. Jadi artinya apa? Dia mampu memperbaiki fungsi regulasi gula itu bisa dibawa masuk ke dalam sel karena adanya kandungan mineral mangan. Di dalam mana? Mengkudu. Dan di mana itu adanya? Di dalam Ziman, karena Ziman mengandung ekstraksi mengkudu. Kemudian ada kulit manggisnya. Kulit manggisnya itu kaya dengan vitamin C. Juga banyak sekali antioksidan yang namanya samton, ya, yang juga sama untuk regulasi gula dan juga sama untuk memangkas hormon leptin. Oke. Jadi efektif sekali bagi kita yang punya masalah kesehatan, apalagi sudah banyak toksin dalam tubuh kita. Konsumsi Ziman karena dalamnya adalah buah-buahan yang antioksidan terbaik yang mampu membuat tubuh kita lebih bugar karena didetoks dulu. Wow, banyak banget manfaatnya, Iya. luar biasa. Tuh. Yuk konsumsi Ziman yuk untuk bisa mendetoksifikasi tubuh kita yang penuh dengan racun. Coba ya, Betul. coba diingat-ingat. Tadi Anda sarapan pakai apa? Nyemilnya apa? Siang ini makannya apa? Terus sekarang lagi dengerin kita nyemilnya apa? Apakah itu merupakan makanan-makanan yang mengandung karbohidrat baik? Pasti enggak. Iya, pasti kemasan. Kalau nggak plastik, styrofoam. Kalau nggak styrofoam, ya Ya apa plastik. namanya? Ya plastik Apa? lagi. Ya plastik lagi. Ya. Aluminium foil. Nah ya, itu dia. Ya. Nah itu dia tuh perlu kita cegah dimulai dari sekarang. Kalau pengen umurnya panjang, hidupnya panjang, nggak umurnya instan ya. Ya, lagi pula saya ingatkan ya bahwa Ziman ini bukan obat. Jadi kalau kita konsumsi itu jangan satu botol selesai. Jadikan itu sebagai deposit dalam tubuh kita. Kita Yes. minum sepanjang hidup kita agar kita terhindar dari penyakit degeneratif, diabetes, kolesterol, hipertensi, jantung koroner, stroke, dan penyakit autoimun dan penyakit kanker. Jadi kita minum rutin 3 bulan, kok tambah awet muda ya, mukanya makin kinclong, makin cerah, Makin lembab. makin lembab, kulit makin halus, karena kita minumnya rutin. Yes. Ya, jangan udah sakitnya obesitas baru 5 tetes berhenti terus komplain, saya udah minum 5 tetes kok nggak turun gula, ya kan? Itunya Nah. lemaknya kok nggak hancur, minumnya berapa kali? Sekali doang ya. Sekali doang. Jadi harus Sayang. rutin, tidak boleh berhenti, ya. Dan kita harus punya berpikir bahwa kesehatan itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Yes, betul. Ya. Jadi kebanyakan mahal, sekian harganya, padahal dia beli rokok Iya. sehari 2 bungkus, Itu setelah dikalikan bisa. 1 bulan habisnya lebih dari 1,5 juta, dia berpikir nggak mahal, padahal racun yang dikonsumsi. Betul. Ya,
konsumsi di kafe, minum kopi, 1 gelas 100.000, dia bilang nggak mahal. Iya, beli Ziman aja Aduh, mahal. itu Padahal yang mesti dirubah paradigmanya. Nah, itu dia. Padahal Ziman itu menyehatkan ya, Pak. Iya. Apalagi kalau dikonsumsinya secara rutin dan juga teratur, nggak hanya membuang toksik dalam tubuh kita, nggak hanya membuang racun dalam tubuh kita, tapi bikin kita awet muda. Betul. Ya, bonusnya umur kita panjang, insya Allah, amin gitu ya. Jadi tunggu apa lagi kalau mau sehat, mau awet muda, terhindar dari berbagai macam penyakit, bisa menurunkan berat badan Anda juga. Yang lagi diet nih, tadi juga sudah ada yang nanya-nanya gimana caranya diet dan apakah Ziman bisa? Ya bisa. Jadi konsumsi secara rutin dan juga teratur, sehari 3-5 kali, dan cara pemakaiannya itu diteteskan di bawah lidah 3-6 tetes setiap kali Anda menggunakan, atau bisa juga diteteskan ke dalam air, ukurannya 100 ml, bisa air dingin, bisa suhu normal. Ini isinya 15 ml ya, dan 100% enzim herbal alami. Jadi tunggu apa lagi? Manfaat yang bisa Anda dapatkan dari Ziman luar biasa banyak ya. Salah satunya bikin Anda awet muda, itu salah satunya. Selebihnya banyak banget. Jadi Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda, di Tokopedia, Bukalapak, atau pesan via WhatsApp juga boleh di 0877900300, di apotik, di kios Ziman terdekat di sekitar Anda juga boleh banget. Terserah Anda mau belinya di mana, yang penting Anda beli Ziman dan dikonsumsinya secara rutin dan juga teratur. Protokolnya 3 bulan, jangan baru dipakai beberapa hari, 3 hari 5 tetes, sehari 3 kali kok nggak ada reaksinya. Ya entar dong say, sabar, protokolnya kan 3 bulan. Jadi coba ya dirutinkan, setiap hari dikonsumsi, harganya Rp200.000 aja. Pertanyaan yang sudah masuk nanti akan kita bahas, akan kita jawab. Tapi nanti nih, kalau ada pertanyaan Anda yang belum sempat kita jawab, akan dijawabnya di websitenya Ziman ya, di www.zimanherbal.com. Bisa juga di Instagram dan juga di Facebook Ziman, di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Waktunya kita membaca WhatsApp dari Anda di 081511103103. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Langsung aja ya Pak, kita jawab pertanyaan. Ini dari Laila dari Semarang, minta tips ringan untuk diet makan dan diet tidur. Karbohidrat baik apa saja yang bisa saya konsumsi untuk diet? Gitu, saya kerja kantoran, kadang gitu. suka capek tiba-tiba, kemudian udah capek lapar. Kalau saya rasa kalau orang tidur nggak boleh makan ya kalau dia Iya ya, tidur. benar-benar. Atau mungkin bagaimana cara bisa Iya. tidur teratur kali. Maksudnya gitu kali Iya, ya. ya. Ya kalau diet makan gini, kalau kita ingin turunkan berat badan, kita harus tahu makanan apa yang membuat kita awet kenyang. Ya. Jadi kalau kita konsumsi karbohidrat sederhana, ya nggak bisa makan nasi, semakin banyak makin cepat lapar. Jadi jangan makan nasi kalau ingin diet, makan Iya, iya. agar-agar aja. Iya sih, benar. Ya, bikin agar-agar kan banyak tuh di tos serba, beli agar-agar yang saset-saset tuh ya. Iya, Tapi jangan pakai gula. Iya. Bikin agar ya, walaupun jangan pakai gula sama sekali. Berarti rasanya ya nggak Ya, nggak kita manis sih. nggak manis lah. Tapi Kalau kan yang campur penting kenyang. madu Pak? Ya boleh lah sedikit Boleh ya. ya. Kemudian kita konsumsi apa? Konsumsi protein. Protein membuat kita awet kenyang. Ya makan ikan laut, kita makan daging ayam kampung, makan telur ya. Kayak saya contohnya, saya waktu puasa, biar saya seharian nggak lapar, jadi waktu sahur saya makan 1 telur rebus, putih dan kuningnya, 1 telur aja. Saya nggak makan nasi banyak-banyak, karena saya tahu makin banyak makan nasi nanti Makin saya lapar. makin lapar ya. Jadi saya makan sayur-sayuran, makan ya apa namanya, buah-buahan, makan telur, sudah sampai maghrib gitu ya, nggak lapar-lapar. Nah jadi kalau kita pingin menghindari lapar, ya kita konsumsi makan yang karbohidratnya jangan yang sederhana, karbohidrat kompleks. Ya banyak makan sayur-sayur, buah-buahan, makan apa namanya, singkong, tales, itu juga diikat dengan serat. Makan protein kalau pingin nggak gampang lapar. Setelah itu ya kita olahraga. Kalau orang olahraga rutin ya biasanya gampang tidurnya, nggak sulit. Iya. Ya kalau Gampang orang nyenyak. iya kalau orang begadang terus minum kopi terus ya otomatis dia insomnia. Ya apalagi banyak pikiran, banyak stres, susah deh ya. Jadi olahraga itu membuat stres kita menurun.
Dan kita juga mampu membantu menurunkan berat badan kalau kita olahraga. Kan syaratnya untuk membakar lemak adalah olahraga. Ya, otot olahraga. Otot dibentuk dengan olahraga. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, ada lagi. Ada sih, ini dari 08128011 masih berhubungan dengan penurunan berat badan. Proses penurunan berat badan itu berapa lama ketika mengkonsumsi Ziman? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau benar-benar ingin turun berat badan, konsumsi Ziman ya, pagi, siang, sore, malam. 5 tetes pagi, siang, sore, malam. Tapi ya harus diet, ya. Harus jaga pola makan, ya. Juga harus olahraga. Lalu kita bikin tabelnya tuh, minggu pertama, minggu kedua, minggu 3, minggu 4, dan kita mesti punya timbangan. Kalau kita diet nggak punya timbangan, apa parameternya? Masa kira-kira kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Pakai bayang-bayang. Pakai itu Pak, tali ukur untuk jahit kali ya. Iya, tali ukur jahit masih bisa, ukur lingkar pinggang gitu ya. Pinggang. Kalau bisa ukur lingkar pinggang, tapi yang enak lah biar kita termotivasi. Minggu ini turun 1 kilo, minggu ini turun 0,5 kilo, minggu ini turun 2 kilo. Jadi kita termotivasi. Betul. Jadi yang paling penting beli timbangan. Lalu pola makannya tadi yang saya sebutkan barusan. Ya, makan protein mencegah kita lapar, konsumsi agar-agar ya, lebih sederhana lagi, gampang lah. Jadi jangan makan nasi. Kemudian kita olahraga, minum Ziman, udah deh pasti setiap minggu grafiknya turun dan kita mesti punya target. 1 bulan saya harus turun 4-5. Jangan nggak ada target, ya turun, alhamdulillah nggak turun, ya namanya juga baru mau usaha, ya jangan gitu ya. Harus punya keinginan punya kuat, keinginan yang kuat, tekad yang kuat. Nah, pokoknya bulan ini harus turun 5 kilo dan minum gitu. Ziman membantu sekali, kita nggak gampang lapar. Oke, jadi konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur, tetap diimbangi dengan pola makan yang sehat dan juga harus ada gerak, olahraga. Mungkin kalau dibilang olahraga, capek keringetan, gerak aja deh. Gerak turun naik tangga juga bisa ya Pak ya? Misalkan boleh. Ruangan saya di lantai 10 turun naik tangga. Wah, itu sehat banget ya. Tapi kalau kelewat obesitas kasihan ininya lututnya. Nggak usah sakit lututnya ya. Ya, diimbangi dengan olahraga dan juga pola makan yang sehat, lalu konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur sehari 3 kali pagi, siang dan juga malam. Dan cara pemakaiannya diteteskan di bawah lidah 3-6 tetes atau bisa juga diteteskan ke dalam air ya. 100 ml itu setengah gelas, bisa air dingin, bisa air normal, atau mungkin gini, Anda susah sekali mengkonsumsi air bening gitu ya, pakai jus diteteskan ke dalam jus boleh dong Pak? Bisa, nggak masalah bisa kok. ya. Di teh juga boleh, di jus juga boleh, air putih juga boleh. Tapi paling efektif di bawah lidah lah ya. Betul, di bawah lidah. Yuk konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur. Protokolnya 3 bulan ya. Perlahan-lahan lemak dalam tubuh Anda akan hilang gitu ya. Saya juga konsumsi Ziman loh. Makanya Anda kalau lihat saya, jangan naksir ya. Kulit saya kinclong. Wajah saya berseri-seri. Konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Untuk bisa mendapatkan Ziman, Anda bisa beli di radio kesayangan Anda dengan harga 200.000. Bisa juga di Tokopedia, di Bukalapak, pesan via WhatsApp juga boleh loh ya. Di 087790.300 di toko Ziman ya, di kios-kios Ziman terdekat atau mungkin juga di apotik ya. Ini isinya 15 ml, 100% enzim herbal alami. Pas banget untuk Anda yang pengen tampil cantik, awet muda dan menurunkan berat badan, karena banyak sekali manfaat yang bisa Anda dapatkan. Salah satunya ada mengkudu kulit manggis, yang sudah tahu banyak orang apa itu manfaat mengkudu dan juga kulit manggis. Yang WhatsApp-nya belum sempat terbaca, nanti ya dibaca. Kalau waktu memang tidak memungkinkan juga, mohon maaf banget untuk pertanyaan-pertanyaan Anda yang belum sempat dijawab, nanti akan dijawab di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com dan juga di Instagram dan Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ini sesi yang terakhir. Terima kasih yang sudah bergabung dan mengirimkan pertanyaannya di WhatsApp 081 511 103 103. Selamat sore, ini saya Asrol yang ada di Banjar. Ada orang tanya, apakah Ziman bisa untuk obat ambeien sama penyakit gula? Mohon penjelasannya. Ziman ini kan makanan suplemen yang unik ya. Dia melancarkan peredaran darah dan katup-katup pembuluh darah baliknya juga diperbaiki. Karena ini makanan, banyak sekali mereka yang ambeien setelah minum rutin Ziman itu mengecil ambeiennya. Ya.
Karena biasanya ambien itu kan akibat dari ngeden gitu ya, buang air besarnya susah, akibatnya timbul tombol gitu ya. Begitu buang air besar lancar, peredaran darah juga lancar, akibatnya biasanya dia mengecil. Ya, jadi saran saya sekaligus juga konsumsi serat, jadi buang air besar lancar sehingga tidak timbul ambien. Kalau begitu mengecil tetap berbanyak makan serat. Kemudian diabetes ya. Minum diabetes itu dengan konsumsi Ziman itu mampu untuk meregulasi sistem hormonal. Jadi biasanya kalau kita minum rutin sebulan kita minum Ziman itu nanti gula darah kita bisa menuju ke arah normal. Cuma nggak bisa kita minum 5 hari kita tes karena tubuh kita itu dia bukannya seperti obat rekayasa kimia darah dan hormon. Dia memperbaiki fungsi dari sistem regulasi hormonal kita dan resistensi insulin dalam sel diperbaiki. Jadi butuh makan waktu. Jadi setelah kita konsumsi sebulan, gula darah kita cenderung normal. Minum lagi sebulan, makin menuju normal. Sebulan lagi makin normal. Jadi kalau bisa konsumsi seumur hidup bagi yang diabetes. Karena Ziman itu, kalau kita konsumsi rutin, kan dia memperbaiki DNA repair, memperbaiki DNA dalam tubuh kita dan memperbaiki sel-sel kita. Nggak bisa hitungan 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, makan waktu bulanan. Cuma bedanya kita bisa bugar, sehat kalau kita minumnya rutin. Dan ini lebih aman dibandingkan kita kecanduan obat-obatan. Jadi jadikanlah makananmu sebagai obat daripada obat-obatan jadi makanan. Jadi konsumsi Ziman jangka panjang ini sangat efektif bagi mereka yang ingin hidup dengan diabetes secara bijak, ya. Nah, nanti apa perbedaannya? Masih ada waktu nggak ya kira-kira? Masih ada kayaknya ya. Paknya dikit lagi, Pak. Oh, dikit lagi. Bedanya kalau kita konsumsi yang lain selain Ziman ya, kita gula darahnya lompat 200, minum yang X turun jadi 110, begitu makan nasi naik lagi 200, minum X turun lagi 110, jadi kayak yoyo. Oh iya, turun naik ya, nggak stabil nggak ya. Stabil karena cuma direkayasa. Kalau nanti kita punya pankreasnya sudah bagus, regulasi hormonnya sudah bagus, resistensi insulinnya sudah bagus, menuju normal, let's say nggak 100% normal, tapi di intoleransi gula terganggu gitu ya, itu nggak akan kayak yoyo naik turun. Dan kita punya organ pun tidak akan terjadi komplikasi, tapi tidak bisa cerita konsumsi seminggu 2 minggu. Saran saya jadikan Ziman gaya hidup bagi mereka yang punya masalah diabetes, agar mereka bisa hidup sehat dengan diabetes secara bijak. Oke. Konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur ya. Jangan sampai lupa, harus rutin dan juga teratur, nggak boleh bolong-bolong. Jadi harus setiap hari sehari 3-5 kali diteteskan di bawah lidah, atau bisa juga diteteskan di dalam air 100 ml. Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda, Tokopedia, kios Ziman sekitar Anda, di Bukalapak, atau pesannya via WhatsApp di 0877900300. Pak, kalau tiwul bisa nggak sih Pak untuk diet, untuk karbohidrat baik? Tapi ya tiwulnya jangan pakai gula ya. Oh ya, tiwul kan biasa pakai gula sama aren, kelapa ya. Biasanya gula sama kelapa. Oh gitu. Tapi itu lebih sehat loh dibandingkan nasi putih. Iya ya. Gaplek tiwul. Jadi lebih sehat. Ibu Indra boleh nggak apa-apa konsumsi tiwul untuk diet ya. Ya, berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu kita pamitan aja Pak Nyoto. Terima kasih yang sudah bergabung. Sekali lagi untuk pertanyaan-pertanyaan Anda yang belum sempat kita jawab akan dijawab di websitenya Ziman ya, di www.zimanherbal.com, dan juga di Instagram dan Facebook Ziman di @zimanherbal. Sasa Harun pamit, Pak Nyoto juga pamit. Dah. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.